Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan anggota kelompok kami: Mulyana Anugrah Anissa, Muhdian Pertama Putra, Reski Amalia, Andi Muhammad Z, Malika Balkis, dan Alia Fadilah. Nah, langsung saja kita lanjut ke materi yang pertama, latar belakang. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang sama pentingnya dengan fungsi perencanaan. Melalui fungsi pengorganisasian, seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi akan dikelola secara efektif dan efisien oleh para penggunanya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Lanjut pada bagian pertama, ada kekuasaan atau power. Kekuasaan berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, mengubah keadaan, atau mempengaruhi individu. Faktanya, kekuasaan merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari setiap organisasi yang memiliki pemimpin dan bawahan. Kekuasaan juga diperlukan untuk mengubah situasi organisasi melalui orang-orang yang ada dalamnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Next, ada kewenangan. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Nah, pandangan klasik ini menjelaskan bahwa wewenang muncul terutama dari adanya wewenang yang lebih besar daripada wewenang yang didelegasikan. Misalnya, seorang manajer yang memperoleh wewenang formal setelah menerima wewenang dari pihak yang mempunyai wewenang lebih tinggi, misalnya direktur utama. Next, pendapat berdasarkan penerimaan. Terkadang apa yang diperintahkan atasan tidak dilaksanakan oleh bawahan. Memang apa yang dilakukan atasan tidak bisa diterima oleh bawahan. Pandangan berbasis penerimaan berpendapat bahwa wewenang formal akan cenderung dilaksanakan atau diterima oleh bawahan berdasarkan kondisi tertentu. Macam-macam wewenang dalam organisasi. Yang pertama ada kewenangan lini. Kewenangan lini adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua, kewenangan staf. Kewenangan staf adalah instansi yang ditunjuk untuk mendukung bagian-bagian organisasi yang mempunyai kewenangan langsung. Yang ketiga, ada kewenangan fungsional. Kewenangan fungsional adalah wewenang yang terdapat pada bagian tertentu dalam organisasi, mempunyai wewenang yang bersifat individual dan hierarki, namun karena fungsinya juga mempunyai kendali atau koordinasi dengan departemen lain. Yang keempat, keuntungan kewenangan. Departemen atau bawahan yang didelegasikan dapat mempunyai kesempatan dan mempelajari hal baru. Hal ini memungkinkan bawahan belajar mengambil tanggung jawab terhadap sesuatu yang baru. Lanjut pada bagian 5, ada kendala pelimpahan wewenang. Nah, kewenangan dilimpahkan kepada pegawai yang tidak mempunyai kapasitas atau kemampuan dalam menjalankan wewenang tersebut akan menghambat tercapainya tujuan organisasi menjadi lebih baik. Yang keenam, kunci pokok agar pelimpahan wewenang efektif. Nah, kuncinya itu kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, kontribusi setiap karyawan, dan kemampuan karyawan. Dan yang terakhir, tindakan agar pelimpahan wewenang berjalan efektif. Untuk itu, kita perlu memahami hal-hal yang dapat diperluas, persona yang telah cepat menerima delegasi, penyediaan sumber daya yang diperlukan, tugas-tugas yang akan diberikan, dan intervensi bila diperlukan. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab dalam rangka suatu jabatan atau fungsi yang dijalankan pada saat membawahi suatu departemen atau divisi tertentu. Setiap departemen atau divisi yang dibentuk dan dihubungkan oleh garis wewenang atau komando mempunyai konsekuensi penting lainnya, yaitu akuntabilitas. Jika wewenang adalah kekuasaan untuk tidak melakukan sesuatu, tanggung jawab menentukan apa dan di mana kekuasaan itu digunakan. Seperti yang kita lihat, ada bentuk tanggung jawab menurut Munirfat, yaitu ada 4. Yang pertama, tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, dan yang kedua, praduga untuk selalu bertanggung jawab, yang ketiga, praduga untuk yang tidak selalu bertanggung jawab, dan yang keempat, tanggung jawab mutlak, dan yang terakhir, tanggung jawab dengan pembatas.
Kemudian delegasi. Delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang yang umumnya diberikan oleh atasan kepada seseorang dengan jabatan di bawahnya. Nah, delegasi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama delegasi umum, delegasi khusus, delegasi formal, delegasi informal, dan delegasi lateral. Nah, pada bagian terakhir yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Nah, berikut perbedaan sentralisasi dan desentralisasi. Jika sentralisasi adalah derajat kepekaan dan kelemahan dalam hierarki suatu organisasi, sedangkan desentralisasi adalah proses pengalihan energi dari hierarki yang lebih sensitif ke hierarki yang lebih sensitif dalam hal penyampaian pendapat dan pemahaman mengenai bagaimana kegiatan akan dilaksanakan. Itulah tadi sebuah pemaparan materi dari kelompok 5. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila ada kelebihannya itu pasti datang dari Tuhan. Untuk itu kami sekelompok mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.